ya memang situasi buat PSSI sendiri sulit, buat Sintayong juga sebenarnya bisa kita pahami juga sulit gitu. Iya. Dan itu pengaruh ke game plan-nya sebetulnya. Game plan dia kalau kita lihat ya seperti yang dibilang Mas Erik tadi, nonton langsung lawan Laos juga nggak ada koneksi gitu, diskoneksi, passing jaraknya terlalu jauh, passing nggak jalan dan segala macam. Terus tapi salah satu mungkin ya kemungkinan besar karena di waktu yang mepet, STI itu game plan-nya ya udah game plan untuk organisasi pertahanannya. Ya sebetulnya dengan pemanggilan seperti itu kita ya juga harus dari segi ekspektasi juga memang nggak harus tertinggi gitu loh. Tapi memang paham juga keresahan dari penonton gitu, pendukung timnas, karena kalau aku lihat ya game plan-nya STI itu benar-benar game plan bertahan gitu loh. Artinya yang ketika menyerang tuh nggak sangat-sangat nggak terlihat gitu. Ini tim yang udah di drill untuk bisa pegang bola, untuk bisa passing dengan benar, dengan akurat gitu. Itu kelihatan kayak tim yang belum di drill itu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Taktik Podcast. Lanjut Channel analitik channel analitik taktik pertama di Indonesia. Gak kompak, Aku harus terstruktur, harus jelas nih. Ini pola permainannya apa? Ini serius loh pembahasannya. Karena kita akan membahas timnas Indonesia yang akan dan sedang berlaga di AMEC, ASEAN Mitsubishi Electric Cup. Championship apa? Cup. Kalau yang ini ya ASEAN Championship 2024. Oke Mas Faiz, dengan sangat kecewa nih saya utarakan kepada Sintayong, kenapa penampilan timnas kita bukan menurun tapi tidak teratur dengan seperti biasanya Sintayong main gitu loh. Mungkin lebih jelasnya adalah bukan kecewa sih, tapi mempertanyakan apakah kita kan patut kecewa atau justru ya optimis lah melihat Garuda udah bisa dibilang U22 ya bisa ngimbangin Vietnam sih kemarin. Bisa mengimbangi Vietnam meskipun kebobolan 1 gol. Tapi apakah kita bisa juga harus kecewa Mas karena pertandingan kedua kebetulan kita nonton langsung, jadi kayak dia bukan di TV lagi, maksudnya kita emang lihat nih kayak gestur pemain segala macam tuh kayak kurang klik gitu loh Mas. Apa kurang persiapan? Apa memang list namanya ini Sintayong ini belum sebenarnya masih mau diotak tapi nggak ada waktunya atau gimana? Mas Faiz ngeliatnya seperti apa? Iya kalau bicara soal nama pemain yang dipanggil kan itu sebetulnya udah dijelasin sama PSSI kan, artinya itu semua request dari Sintayong meskipun ada beberapa kayak harusnya posisi Donitri harusnya diisi siapa? Justin Abner gitu. Posisi Rehan yang tengah ya? Tengah. Rehan lebih ke depan. Ya harusnya ada Ivar juga di tengah kan katanya. Justru strike yang harusnya semifinal baru join tapi malah dari awal dia. Dan sebetulnya ya pelatih itu memang ya apa resource yang ada harus dia dimaksimalkan sih. Artinya apalagi situasinya juga ini kan bukan kalender FIFA gitu yang dimana banyak pemain yang masih main juga di Liga 1 juga liganya masih jalan gitu, liga lain juga masih jalan. Jadi ya memang situasi buat PSSI sendiri sulit, buat Sintayong juga sebenarnya bisa kita pahami juga sulit gitu. Dan itu pengaruh ke game plan-nya sebetulnya. Game plan dia kalau kita lihat ya seperti yang dibilang Mas Erik tadi, nonton langsung lawan Laos juga nggak ada koneksi gitu, diskoneksi, passing jaraknya terlalu jauh, passing nggak jalan dan segala macam. Terus tapi salah satu mungkin ya kemungkinan besar karena di waktu yang mepet, STI itu game plan-nya ya udah game plan untuk organisasi pertahanannya yang terlihat ketika lawan Vietnam kemarin gitu. Jadi sebetulnya dengan limit waktu yang sedikit terus pemain-pemain baru itu kan perlu banyak yang dijejalkan kan ke mereka gitu.
tapi dengan harapan ya udah teknik udah bukan jadi isu kalau level timnas gitu, teknik passing gitu. Tapi kemarin passing Latihan pertama 2 meter aja ada yang nggak sampai, entah faktor lapangan, cuman maksudnya harusnya kalau di Manahan kan juga kayaknya lapangan juga cukup bagus oke lah. gitu. Tapi kenapa kok nggak bisa jalan? Mas Faiz kan beberapa kali menyinggung tentang persiapan dan waktu. Mm-mm. Sekarang yang aku mau tanyain adalah, ini salahnya siapa sih Mas? Persiapan yang cukup mepet ini apakah memang dari PSSI atau dari Sintayong yang memang mengambil waktunya nggak terlalu lama, nggak terlalu jauh, bahkan seperti Vietnam bahkan sampai mereka ada TC ke Korea. Ya Korea. Nah, itu menurut Mas Faiz itu salah siapa? Atau memang si Asian Championship ini udah bukan lagi prioritas? Karena banyak yang bilang bahkan turnamen ini cukup membahayakan karir pemain kan ya Mas ya. Ya, yang dari segi permainan, dari jadwal juga, terus dari fisik. Nah, Ya, itu terus soalnya kemarin mantan pelatihnya Thailand Kia Musuk ya itu sama Safi Saleh juga komen kan, sebenarnya langkah yang diambil Indonesia sebenarnya harus diikuti semua karena jadwal sama belum jelasnya status si kompetisi ini, mending paling oke yang pakai main muda gitu. Iya. Ya poin terakhir tadi itu bukan prioritas gitu, karena memang ya kita tahu pemain-pemain kita yang dipanggil juga bukan yang di top gitu. Dan ya sebetulnya dengan pemanggilan seperti itu kita ya juga harus dari segi ekspektasi juga memang nggak harus tertinggi gitu loh. Tapi memang paham juga keresahan dari penonton gitu, pendukung timnas, karena kalau kulihat ya gameplannya STY itu benar-benar gameplan bertahan gitu loh. Artinya yang ketika menyerang tuh sangat-sangat nggak terlihat gitu. Ini tim yang udah di drill untuk bisa pegang bola, untuk bisa passing dengan benar, dengan akurat gitu. Itu kelihatan kayak tim yang belum di drill itu gitu. Tapi kalau bertahan oke, memang maksudnya secara organisasi lawan Vietnam kemarin juga kebobolan karena situasi chaos lah, situasi chaos kayak gitu. Juga itu sebetulnya wajar juga sih, artinya dari sisi pertahanan sudah cukup oke. Ya cuman ya itu tadi yang dimasalahkan, kalau nggak bisa nyerang, nggak bisa build up, nggak bisa itu, yang memang nggak di drill, dan waktu persiapan itu mepet banget gitu. Pemain-pemain tuh kayak sekelas Raihan Hanan, sekelas itu kayak nggak bisa passing gitu. Padahal di Persija bagus, Arhan Fikri di Arema bagus, tapi kenapa kok? Ya itu tadi sebetulnya passing itu kan, kalau kita latihan passing itu kan kita harus desain latihannya juga kan, kita harus tahu desain latihan STY kan. Misalkan nih kita mau, orang-orang kan harus diajarin teknik passing dulu. Loh, mereka itu udah bisa gitu, passing tuh depan-depanan gini bisa gitu, depan-depan ini suruh 100 kali 1000 kali bisa. Latihan seperti itu nggak perlu latihan seperti itu, tapi yang diperlukan tuh latihan yang menyerupai game gitu. Menyerupai game, misalkan ketika build up kita pakai 3 gitu, pakai 3-1 gitu. Kita harus bikin desain latihan yang gimana caranya 3-1 ini bisa ngelewatin press lawan gitu. Misalkan kita atur kayak gini misalkan ya. Nah, ada lawan ngepres di depan gitu, ada lawan di ngepres, ada lawan yang marking 3 pemain ini, kita nggak perlu ini gitu. Misalkan kita kotakin gitu latihannya kayak gini, misalkan kita kotakin gimana caranya bola bisa lewat sini gitu. Di sini misalkan kita tambahin pemain joker itu kayak pemain netral gitu. Kalau kerebut gantian yang merah yang ngepres gitu. Terus ini setup bertahan kayak tadi gitu. Nah ini salah satu trigger latihan yang lebih kontekstual dengan masalah di lapangan gitu. 3-1 contohnya ya, ini tadi dipres semua. Nah ini gimana caranya bisa keluar dari press gitu. Contoh kita trigger misalkan ini kita batasin gitu, di desain latihannya kita batasin si ini biar berani drive. Nah itu yang kemarin nggak ada gitu loh. Tiga back ini kalau opsi passingnya tertutup ya udah ke belakang lagi, ke belakang sirkulasi lagi, nunggu gitu. Padahal untuk membuka misalkan nih ini di pressing ini ya, ditutup sini ya. Ya udah dia harus jalan gitu, keluarin skill individu, baru ke sini, baru ini kebuka.
Itu. Terus sama ini juga ketika dapat bola dia harus belajar atau diajarin atau di-trigger untuk turning gitu. Nah, di podcast yang lain kita bahas soal Gravenberch yang bisa turning kayak gitu. Turning itu juga ada latihannya loh. Kaki dekat sama kaki jauh gitu. Kaki dekat itu artinya di belakang kamu ada lawan gitu. Kaki jauh berarti kosong. Kamu bisa turning gitu. Misalkan kaki jauh itu diumpan ke sini gitu. Oh, temanku ini salah passing. Itu ngejarnya ke sini padahal temennya itu ngajarin biar kamu langsung balik badan gini, udah kosong karena musuhmu itu di sini gitu. Musuhmu di sini passingnya kenapa kok jauh? Ini bukan ngejar gini tapi ya udah biarin bolanya ngalir gitu kayak Gravenberch langsung turun kayak gitu. Itu tanpa disentuh Mas ya. Iya, jadi latihannya bukan latihan passing akurat gitu, bukan, tapi ada taktiknya di situ. Ada soal positioning tadi, soal body shape, soal keberanian untuk akselerasi, timing, bobot passing dan segala macam gitu. Intinya nah itu yang kita nggak tahu gitu karena latihan itu kan tertutup pasti kan. Apakah udah dilatih seperti ini tapi nggak jalan gitu atau memang belum. Nah, tapi itu yang sebenarnya kalau menurut gue kalau di level mereka apalagi Sintayong pegang dengan jajaran staf pelatihnya harusnya udah cuman harusnya. Kayaknya sih antara mental dan pressure dan ya mungkin mereka merasakan pressure yang segede itu jadi serba salah juga gitu loh ketika iya. Kemungkinan besar di latihan tuh udah dikasih tapi game plan STY itu safe sebenarnya. Game STY itu kan benar-benar safe. Meski di senior kan juga sama. Ada beberapa momen Calvin Verdong itu ada overlap ke depan tapi di match tertentu nggak berani gitu. Tapi di match lain Calvin Verdong yang kita menang itu dia berani gitu. Artinya kan memang ada instruksi ya untuk bermain lebih safe atau lebih menyerang kayak gitu. Itu yang jadi masalah apa instruksinya, apa pemainnya yang nggak berani naik gitu. Kalau menurutku ya benar jadi ada masalah mental, pressure, terus juga dari instruksi. Dari taktik tuh kemarin juga sebetulnya agak riskan juga build up dengan 3-1 itu. Artinya kan koneksinya cuma satu pemain di tengah. Si siapa? Pernah Zanadin Faris juga di awal pertandingan juga kayak gitu sendirian. Nah, kemarin juga lawan Vietnam juga sama. Marcelino sih masih sering kan turun. Vietnam kemarin dia nggak ada Marcelino gitu. Nah, itu yang harusnya pemain-pemain lain tuh bisa step up seperti itu gitu, membantu gelandang seperti ini atau sekalian aja udah main 2 gelandang gitu. Kenapa STY jadi main 1 gelandang gitu? Itu yang ada pertanyaan gitu ya. Karena kalau selalu 2 ya. Iya, kalau 1 gelandang gini kan ya udah sulit banget gitu. Kecuali memang STY pengennya long pass gitu. Long pass berarti ada 6 pemain di depan. Nah, itu oke sih, nggak masalah. Tapi kemarin tuh diskoneksi lah antara ini 3-1 ini ke depan ini nggak terhubung gitu loh. Jarak kalau aku lihat sih yang paling sini itu jarak antar lini antar pemain tuh benar-benar kerasa banget Mas, 2 meter lebih bahkan kadang. Nggak bisa kayak compact gitu loh, diamond ke kanan ke kiri gitu kan biasanya. Ya, itu karena mungkin salah satunya adalah juga mental, balik lagi mental juga. Ini kan yang di timnas ini bisa ini kan sebenarnya senior. Iya senior. Mereka mencatat senior lah ini tercatat senior bahkan si Arhan Kakak waktu pertandingan pertama Myanmar ya, dia kan tercatat sebagai pemain termuda yang melakukan debut di timnas senior sepanjang sejarah ya. Sepanjang sejarah itu si Arhan Kakak. Mengalahkan itu ya. Ronaldo Kuateh beda 1 hari doang sih sebenarnya. Oh iya? Iya, Ronaldo Kuateh mencatatkan itu waktu uji coba tahun 2022. Oh, tapi bukan resmi ya. Ini kan resmi. Nah, maksudnya ya itu sih Mas, karena ini kan kita ngitungnya oke lah mereka U22 tapi ini kan dihitung timnas senior. Iya, benar. Dan di pertandingan pertama aja tercatat yang melakukan debut pertama di timnas itu banyak banget. Hampir setengah lebih kayaknya Mas ya. Ya senior semua itu. Iya, tercatat debut senior. Nah, mungkin adalah ya itu banyak mulai dari mental, persiapan yang enggak terlalu panjang sama jadwal yang mepet banget Mas. Akhir kan jadi isu terakhir juga tadi Sintayong kan ngomong emang soal jadwal jadi restnya pemain tuh dirasa kurang. Apalagi ini UE-nya kayak modelnya kayak Persija ke Malang tapi dari Solo ke Vietnam, habis Vietnam kan lumayan. Cuma baik lagi kata Pak Erick Thohir kan. Ya gimana lagi? Gak usah banyak ngomong, gak usah banyak protes. Gak usah banyak karena yang penting. Iya, karena kan kerja. Udah lihat ya jadwal. Karena udah dikasih dari awal kan. Nah, mungkin menyambung itu tadi Mas Faiz. Apakah
gelaran Piala AFF ini, kini kan masih akan ada satu pertandingan lagi Pamungkas kontra Vietnam hari Sabtu. Bukan Vietnam, sorry, Filipina. Hari Sabtu di Solo. Apakah si AFF ini akan bisa membahayakan posisi STY, Mas? Karena sekarang kayaknya udah banyak nih mulai orang yang melihat ada lag-nya. Iya, cara bermainnya STY kayak sekarang udah kubunya udah mulai cukup banyak yang Ya kontra juga dengan sebenarnya kalau mau ngeritik itu nggak masalah karena kan ya sebenarnya siapapun pelatihnya pasti juga perlu Ada. dikritik untuknya. Cuman apakah AFF ini bisa jadi palu ya Pak? Apakah palu itu akan diketok di AFF atau apakah membahayakan, Mas? sama mungkin menurut Mas Faiz baiknya gimana gitu kan? Sebetulnya juga membahayakan sih dari sisi apa ya? Posisi Harapan dari orang-orang atau penilaian terhadap kinerja STY gitu. Tapi kita nggak lihat dari sisi PSSI ya, tapi dari publik gitu loh. Publik menilai STY itu jadinya negatif. Tapi sebetulnya kan udah positif Arab Saudi ya. Iya, padahal sudah positif gitu. Dan itu mencoreng sisi positifnya itu. Dan itu publik ini juga sedikit banyak berpengaruh juga terhadap keputusan-keputusan dari PSSI sebetulnya. Makanya yang berpengaruh yaitu penilaian publik itu aja sebetulnya. Apakah PSSI terpengaruh atau enggak? Harusnya sih enggak kalau ideal maksudnya kalau secara bijaknya karena secara lihat bijak jadwal, Mas ya. Jadwal. Terus sebenarnya Erick Thohir sendiri juga bilang kalau pemainnya juga memang pengen step up pemain dari liga gitu, liga dan pemain yang ada ya is kayak gitu. Udah oke sebetulnya dari sisi regenerasi gitu. Jadi maksud saya sih AFF ini harusnya nggak di seserius itu gitu. Menjadi pertimbangan sebesar itulah, Mas ya. Karena sebenarnya kan itu. nyandar atau nggak saja sebenarnya hampir semua pemain yang di timnas sekarang itu lahir dari regulasi PSSI yang U21. Iya, betul. Hampir semua kan yang diambil andalannya kan Rivaldo, Arhan Fikri, habis itu siapa namanya si Kadek Arel itu kan semuanya adalah buah dari regulasi 2 tahun terakhir kan, Mas. Ya, jadi regulasi. Kayaknya mungkin PSSI itu pengen nyoba formula ini berhasil atau enggak. Cuman menurutku ya pertama jadwal, terus kedua mungkin PSSI itu tidak menyangka bahwa mental itu sepengaruh itu sama permainan mereka. Iya, ya ini buat awalan sih oke, karena yang dilakukan PSSI ini kan diaspora ini pemanggilan pemain-pemain naturalisasi itu kan sebetulnya jangka pendek gitu loh. Sebagai akselerasi. Kita bisa balik ke kasusnya Singapura yang juga naturalisasi dulu. Oh iya. Bennett terus yang dulu yang strikernya hitam itu siapa? Aku Kasmir 2004. Tapi kan juara, Mas. Iya juara, tapi setelah itu loh sustainability-nya itu nggak ada. Sama kita juga udah masuk ke round 3 ini sebenarnya juga bisa hitungannya udah lebih jauh dari juara AFF. Juara AFF gitu. Nah, sustainability-nya ini tinggal bisa nggak yang ini. Ya, nah, ini yang sebetulnya kalau kita mau ngejar sustain itu langkah ini sudah tepat sebetulnya. Langkah yang ini sudah tepat, tinggal ya jam terbang yang membuat mental pemainnya lebih oke, terus chemistry itu belum terbentuk. Lihat salah satunya chemistry ya. Chemistry belum terbentuk karena mereka juga latihannya baru singkat gitu. Kan di Bali cuma berapa kali? 2 mingguan. 2 mingguan karena terus uji coba 2 kali doang. Yang paling kelihatan itu chemistry sih, artinya nggak ada koneksi ketika bermain itu kan salah satunya kayak gitu misalkan Marcelino kehilangan sentuhan antara dia dan Witan kadang-kadang kan itu kan masih passing-passingnya juga kelihatan banyak lepas itu, artinya balik lagi ke pertanyaan awal, harusnya ya ini buat start yang bagus sih sebetulnya. Kalau misalkan kita nanti gagal pun ya nggak, it's okay gitu. Ekspektasi kita tapi sekarang sampai final lah ya. Gagal di final ya, minimal di pertandingan Filipina nanti benar-benar inilah bisa keluar problem yang terjadi di 3 match itulah. Kalau Mas Faiz sendiri melihat permainan Indonesia di 3 match terakhir yang akan menghadapi Filipina kan itu campuran antara pemain senior dan pemain muda. Nah, Mas Faiz melihat seperti apakah Indonesia mempunyai peluang yang besar buat menang dan melaju ke round semifinal, babak selanjutnya di semifinal atau seperti apa?
ya harus wajib menang gitu. Tapi kalau ngelihat permainan itu kita sangat struggle di possession gitu. Ketika kita dapat bola, ketika dapat serangan balik dan itu kita Golnya nggak kan Arhan hampir semua, Mas. Iya, hampir nggak ada gitu kita peluang yang benar-benar Dari set play. open play Nggak gitu. ada benar-benar nggak ada. 3 gol lawan Laos, 2 Arhan, satunya itu corner. Corner. Terus lawan Myanmar, Arhan scrimmage dapat tendangan dari Asnawi. Itu pun ternyata dicatatnya kan on goal. Gol. Makanya itu tadi game plan STY ini benar-benar ya udah itu ada mengandalkan Arhan sama set Robi piece Darwis, itu. Mas. Set piece itu gitu. Mungkin STY juga ngelihat itu sebagai limitasinya ketika dia mau main possession ternyata nggak bisa atau main counter attack yang bagus ternyata nggak bisa gitu. Dan kalau kita lihat di Filipina ya minimal ada counter attack yang bagus lah kalau dari saya sih, ada serangan balik yang menghasilkan gitu peluang gitu, atau mungkin Filipina juga main bertahan. Ya kita harus bisa tadi tuh main-main umpan progresi ke depan gitu, karena aku lihat Kadek Arel tuh punya ya menurutku salah satu pemain terbaik ya di AFF ini. Kadek Arel tuh punya kemampuan untuk drive ke depan, untuk berani umpan ke depan gitu, meskipun kemarin juga ada kesalahan passing itu ada. Menurutku sih it's okay gitu, kita dicoba aja gitu, semakin berani semakin, kalau nggak dicoba karena nggak tahu gitu kita bisa atau enggak gitu. Tapi kalau kita coba terus gagal berarti kita tahu lah salahnya apa gitu. Itu sih menurutku. Kita juga masih punya Victor Detan yang aku masih penasaran kalau diturun dari awal tuh gimana, karena kemarin satu-satunya shot on target kan cuma dari dia doang. Iya, kan, sempat gitu. Victor Detan. Ya, dan kalau Mas Faiz sendiri apa ya, cukup susah sih, karena kita sebagai supporter otomatis kita punya ekspektasi yang tinggi. Kita pengen at least balik lagi kata Erik, kita bisa masuk final. Tapi kalau kita melihat bagaimana kompetisi ini berjalan dan bahkan bagaimana kalau jadwalnya itu, melihat pemilihan ini adalah yang paling bijak. Buat kita juga memberikan jam terbang balik lagi, karena Mas Faiz kan memang jam terbang sangat dibutuhkan khususnya bagi pemain muda. Nah, jadi susah juga ya. Apa yang harus kita harapin nih, Mas? Apakah kita realistis saja? Ya udahlah, kita karena semifinal tuh ketemunya Thailand. Ya udahlah, kita seperti ini, kita memang fokusnya di regenerasi. Yang penting kita bisa menikmati kejayaan atau kedikdayaan sepak bola Indonesia itu jauh lebih panjang. Atau kita juga harus menuntut hasil yang terbaik di Piala AFF ini, Mas. Harus juara. Nah, tapi yang lucu sih, Mas, keren ya, ntar ya lolos semifinal. Bentar, besok misalnya menang 1-0 nih, Arhan lagi lebaran. Menang, lolos semifinal. Lawan si Thailand. Bos. Anggaplah kan homeway kan? Ya. Di sini 0-0, di sana 1-1, misal Arhan lagi penalti kita lolos. Terus final lawan Vietnam menang 1-0. Wah, keren sih itu. Itu skenario makanya. Jadi kayak emang anti klimaks gitu loh. Nah, kalau Mas Faiz sendiri ngelihatnya ya itu bukan kebijakan sih. Kita itu harus seperti apa sih, Mas, menyikapi ini? Kalau dari sisi teknis Mas Faiz lihatnya itu kita harus gimana gitu. Ya itu tadi, kalau teknis sih kita memang banyak struggle-nya gitu betul ketika ini. Tapi kalau kitanya menyikapi, ya udah kita sebenarnya harusnya nothing tulus aja. Nothing tulus ini dalam artian ya udah berhenti bahkan di babak grup enggak apa-apa, atau harus lanjut. Iya, harus lanjut. Tetap lanjut lah, maksudnya. Tetap menunjukkan permainan. Kalau dari saya sih nggak ngelihat harus lanjut. Misalkan lawan Filipina nih kita kalah gitu, tapi dari segi permainan ada peningkatan gitu. Kita bisa possession, kita bisa create chance lebih banyak. Itu menurut saya nggak masalah gitu ketika kita kalah dengan situasi kayak gitu. Tapi kalau kita menang dengan set piece misalkan, ya itu tetap harus kita syukuri juga gitu, karena ada beberapa dari kita yang menginginkan untuk berhasil dalam tanda kutip ya, untuk berhasil dalam segi pencapaian piala atau masuk ke final dan segala macam gitu. Kalau kita gagal sih harusnya nggak perlu banyak disesali sih kalau buat saya pribadi. Lower the expectation. Lower the expectation gitu. Tapi itu tadi ada syaratnya, mainnya jangan terlalu setuju. Karena kan kita sejauh ini di 3 pertandingan terakhir kita kecewanya adalah ya dari segi permainan, pemilihan pemain. Nah, sebenarnya kan kita sebagai melihat dari segi taktik itu yang kita kecewakan kan.
Itu sih. Oke, berarti ya bukan menarik sih. Semoga hari ini nggak tahu di upload kali. Pokoknya Jumat, semoga hari Sabtu. Hari Kamis, kita hari Sabtu ya Indonesia mainnya. Indonesia main hari Sabtu semoga teman-teman mari kita doakan sama-sama dan menurunkan ekspektasi sama-sama supaya karena semua pemain yang dipanggil adalah nama terbaik. Kita nggak bisa kesampingkan itu, mereka pemuda yang memang akan mendapatkan posisinya ketika memang nanti hasilnya apapun lah intinya mereka tetap patut diapresiasi lah intinya itu ya. Oke, ada mau disampaikan lagi? Ya, semoga Indonesia bisa menampilkan yang terbaik dan kita bisa melaju setidaknya sampai final, at least runner up lah. Nah, itu menurutku hasil yang sangat-sangat oke. Runner up 7 kali. Mas Ais. Ya pemain-pemain bisa mengeluarkan potensinya lah, apalagi pemain-pemain yang sebetulnya di liga juga Bagus semua, ya, Ahmad Maulana. Iya, Ahmad Syarif Maulana Terus dan Sanadin Faris tuh bagus banget. Faris Aku yang Fikri. kaget juga Rehan Hanan loh di Persijanya bisa kayak blend banget main, tapi kayak kemarin kayak bingung gitu, kasihan. Kayak ya itu makanya mereka harus kita kasih dukungan lah. Ya. Kalau misalkan Ya. nggak mampu pun ya ini jadi pelajaran lah, batu loncatan mereka untuk karena bisa step dibilang up gitu. 5 tahun 10 tahun ke depan Ya, nama itu. timnas ya akan nama-nama ini Iya, yang iya, akan, iya, iya. akan isi selain Iya, pemain diaspora yang memang sudah berada di tim sekarang. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa share, subscribe, komen, like dan ikutin semua Sosial media. sosial media Ruang Taktik, mau di X, mau di Instagram, mau di apa lagi? YouTube. Karena di YouTube juga ada 2, Ruang Taktik FC dan Ruang Taktik. Nah, Taktik. Nah, jadi terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.